Saya bingung, kehabisan bahan untuk bicara. Semua yang disampaikan ini bernas, berbobot. Ya, mulai dari tadi Dinda Yondri, Darmizal, Budi, Profesor Ahyar, kemudian Dinda Alir, dan kemudian Datuk Rajo Kuaso, Perkaso. Saya kehabisan kata-kata. Di samping kehabisan kata-kata, saya tuh terharu. Apalagi yang harus saya sampaikannya? Rasanya udah cukup, udah selesai. Mama Linda, mana Mama Linda tadi? Rasanya udah selesai apa yang disampaikan tadi. Tapi barangkali untuk membuat ini semarak, saya ingin pakai yel-yel aja. Ya, kalau nanti saya bilang perkasa, saya menyontoh dari Zabhasri. Kalau saya bilang perkasa, nanti bapak-bapak, ibu-ibu sambut dengan kami, gitu kan? Lalu kemudian yang kedua, perkasa selalu di hati. Yang ketiga, perkasa ranca bana. Setuju ya? Itu ranca bana itu dari Bundorita itu. Ya Rip, gitu ya Rip? Ya, jadi perkasa yang pertama kami, perkasa yang kedua selalu di hati, dan perkasa yang ketiga ranca bana. Oke? Mulai ya. Perkasa kami, perkasa selalu di hati, perkasa ranca bana. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati, Dinda Yondri, ya, Ketua Korwil SAS yang luar biasa. Saya berdoa nanti Dinda menjadi Ketua Umum DPP SAS. Kita dukung kalau misalnya itu yang akan datang. Dinda Budi, ya, beliau ini adalah pejabat di Menko Polhukam. Sebetulnya polisi itu 2 orang yang akan hadir. Satu lagi adalah Komjen Iza Padri, mantan gubernur PT IKA ya. Tapi tiba-tiba ayahnya sakit, jadi nggak bisa ikut ke sini. Dia menyampaikan salam aja. Profesor Ahyar, Dinda Alir, Kanda Yarlis, kemarin masih di Bangkok dalam keadaan sakit, dikejar ke sini supaya hadir dalam acara perkasa ini. Kata Uni Eni katanya itu kehadiran di perkasa itu lebih dari obat. Kalau udah kesini, senyumnya udah Yarlis itu luar biasa. Ya. Tepuk tangan dong untuk Yarlis. Bang Yepi, terima kasih Bang Yepi. Kang Iwan, Asman, Datuk Rajo Kuaso, Datuk Bandaro, terima kasih bisa hadir semua. Yang saya hormati Ketua Perkasa. Ketua Perkasa yang benar ini adalah ini, Chan, Afrizal Chan. Coba berdiri Chan. Nah, ini Afrizal Chan. Hadirin sekalian, ini acara spontan. Bukan acara yang disusun berlama-lama. Makanya saya terharu sekali dalam waktu yang begitu padat, kok tiba-tiba ada ibu-ibu bikin nyanyi barusan itu. Kemudian kawan-kawan di sini semua menyiapkan ini dengan begitu cepat gitu. Dan yang kedua, yang lebih saya kagumi adalah kita ini nggak ada uang, nggak ada sponsor. Ada yang kasih uang 50.000 ditampung, ada yang ngasih 100.000 ditampung, ada yang 250, ada yang 1 juta, ada yang barangkali lebih dari itu. Teman, terbentuklah ini acara seperti ini. Saya sepintas ya ingin menyampaikan tentang perkasa. Di sini ada Dinda Yondri ya. Dinda, saya sampaikan perkasa ini bukan saingan SAS. Kami nggak bersaing. SAS itu adalah organisasi paguyuban terbesar yang kita hormati dan kita kagumi. Gitu.
Iza Fadri mengucapkan selamat itu sebentar tuh. Oh, iya. Prof, ngomong Prof. Pakai mic nih Prof. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang untuk Ini Profesor Komjen Iza Fadri. Ayo Prof, lanjut. pengurus Perkasa, seluruh warga Perkasa yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, itu. Selamat melaksanakan halal bihalal, dan ucapan selamat diucapkan dari tempat bapak saya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Happy Bonen Zulkarnain dan Bapak Darmizal. Semoga Perkasa tetap perkasa dan silaturahmi tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, kami atas nama Perkasa dan seluruh dusana-dusana di sini mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatnya, dan kami berdoa supaya ayahanda segera sembuh. Dan kapan-kapan kalau bisa kita berkumpul bersama-sama di sini. Terima kasih Adinda Komjen Terima kasih. Profesor Dr. Iza Fadri. Berikan tepuk tangan buat Profesor Dr. Iza Fadri. Terima kasih Dinda. Terima kasih untuk seluruh warga Perkasa. Ya, Selamat halal bihalal. alhamdulillah. Terima kasih. Oke Prof. Terima kasih Dinda. Jadi saya ingin sampaikan, ini kita membuat ini bukan saingan SAS. Kenapa? Karena ini terbentuk sebelum ada konflik SAS. Sebelum ada perbedaan pendapat di SAS, kami sudah jalan pagi di GBK. Dan suka ketemu juga dengan Dinda kan, dengan Dinda Yondri gitu. Nah, waktu kami jalan-jalan di situ ada organisasi namanya Persatuan Portugal, Persatuan Orang Tua Galau. Jadi itu grup jalan kaki, tapi orang tua semua. Jadi namanya Persatuan Orang Tua Galau. Ada lagi yang namanya Perjaka Senja, Persatuan Jalan Kaki Sekitar Senayan. Dia singkat Perjaka Senja. Lalu saya ngobrol dengan Uda Rosano waktu itu, dengan Datuk Malin. Mana Datuk Malin? Dengan Datuk Malin, lalu dengan Afrizal Chan, ya, dengan kalau nggak salah juga ada Mondora Fidal. Kalau kita bikin juga organisasi, bukan organisasi, kita paguyuban supaya kita sering jalan kaki. Apa namanya? Kita bikin aja jalan kaki sulit air. Lalu pikir-pikir, oh ternyata ada istilah Perkasa, Persatuan Jalan Kaki Sulit Air. Maka itulah dibentuk. Jadi nggak ada hubungannya dengan SAS sama sekali. Nggak ada hubungannya dengan SAS. Kenapa itu kita bentuk? Kan ada juga organisasi tenis ya, tenis. Ada juga pengajian Simabu, ya kan? Terus ada DDR yang dipimpin oleh Profesor Ahyar. Nah, kalau kenapa kemudian Perkasa jadi masalah? Nah, karena kemudian waktu itu terjadi konflik, perbedaan pendapat soal organisasi. Karena di sini ada, sebetulnya saya berharap ada Ketua Umum DPP SAS di sini. Saya ingin mencoba meng-clearkan, ya, supaya kepemimpinan beliau ke depan ini betul-betul bisa mempersatukan kita semua. Yang pertama, ya, yang berkaitan dengan konflik-konflik SAS. Konflik itu udah selesai di meja hijau, dan kita sudah taat kepada keputusan dari meja hijau itu. Apa? Bahwa kita tidak perlu melanjutkan konflik itu lagi. Dan kita mendukung. Siapa yang kita dukung pada waktu itu? Samruci kita dukung. Samruci kita dukung sebagai Ketua Umum DPP SAS. Gitu. Jadi nggak ada perasaan bahwa kemudian Happy Bone jadi kecil hati, enggak. Sampaikan Yondri ke Samruci, saya nggak pernah kecil hati sama dia. Secara pribadi saya nggak pernah utang piutang sama dia, ya. Nggak ada utang piutang, nggak pernah kemudian ada urusan-urusan lain.
Bahkan istrinya itu jalan keponakan sama saya. Oleh karena itu kemudian perbedaan pendapat begini adalah perbedaan pendapat dalam organisasi. Tapi setelah clear ini, mari kita bersatu. Saya menyampaikan ini berkali-kali. Pertama, ketika ini dalam proses Mahkamah Agung, saya waktu itu sedang di Melbourne. Saya WA itu, sebelum ada keputusan, saya WA itu saudara Samruci. Dinda, saya bilang, Samruci, apapun keputusannya nanti, itu bukan urusan konflik kita berdua. Ini cuma masalah organisasi. Karena apa? Karena kita cinta sama kampung halaman kita. Anda cinta kepada kampung halaman, saya juga cinta kepada kampung halaman. Dan saya diminta pada waktu itu bukan karena ambisi pribadi. Kalau saya kemudian pribadi saya, Profesor Ahyar, nggak mau urus-urusan gini-gini, ngapain? Ini bukan organisasi politik, bukan organisasi bisnis. Ini organisasi muamalah, beramal. Gak ada urusan-urusan berbisnis, berpolitik sama sekali. Yang berlaku istilah nanti makan nasi awak, nanti korojon urap, nanti mau upe dapat jual. Inilah yang kita dapatkan di Sulit Air ini gitu. Jadi nggak ada sama sekali itu pikiran-pikiran kita ingin berambisi. Tapi karena kemudian mendapatkan tugas, lalu saya jalankan ini tugas ini. Tapi ternyata harapan saya tadinya akan menjadi baik, tapi yang terjadi itulah tidak baik. Dan sekarang sudah clear, gitu. Sekarang sudah clear. Sampai kemudian pada waktu itu saya WA dia, saudara Samruci itu, panjang lebar saya cerita. Waktu itu tidak dibalas. Kemudian keluar keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan kepengurusan Samruci. Lalu saya WA lagi panjang lebar. Marilah kita bermaaf-maafan, saya katakan. Marilah kita berangkulan. Marilah kita bangun SAS ini dengan sebaik-baiknya. Itu masih ada itu sampai sekarang kopinya itu. Panjang lebar saya cerita. Antara kita nggak pernah ada masalah Samruci sebenarnya. Kita ini bersaudara. Dan yang kita perebutkan juga nggak ada. Nggak ada proyek di sini yang kita perebutkan. Nggak ada posisi jabatan politik gitu ya. Apa gara-gara SAS ini saya jadi bupati atau jadi gubernur? Nggak ada. Nah oleh karena itu marilah kita bermaaf-maafan, saya bilang begitu. Apa jawabannya? Nanti Anda sampaikan. Oke, cuman oke aja jawabannya. Setelah itu setiap Idul Fitri saya kirimin ini ucapan selamat Hari Raya dan permohonan maaf lahir dan batin. Nggak pernah dibalas. Alhamdulillah nggak pernah dibalas. Jadi untuk saya no problem, no problemo yang kayak begitu ya. Biarlah aja kemudian masyarakat yang menilai. Tapi sekarang saya ingin tersentuh dengan puisi dari Edi Piliang tadi itu. Lebih baik sekarang ini dengan usia yang seperti ini, marilah kita bermaaf-maafan. Kalau perlu saya minta maaf dulu, apa-apa saya minta maaf duluan, nggak ada masalah. Ya, marilah kita bermaaf-maafan. Jangan sampai kita terlambat dan kemudian jadi batu nisan gitu ya, Edi ya. Cuman batu nisan. Kalau udah batu nisan, omongan apapun nggak ada gunanya. Jadi tolong sampaikan kepada Samruci seperti itu. Ya, mari kita bermaafan, kita bersatu. Bayangkan kalau orang perkasa aja kayak begini, bisa seperti ini gitu ya. Kami waktu kurban tahun berapa itu di Sulit Air saya kumpulkan nih teman-teman ini untuk mau berkurban. Saya cuma berkurban sepotong aja, 1/7 saya berkurban 1/7 karena saya nggak ada uang. Tapi apa yang terjadi ini kawan-kawan ini semuanya bisa mengumpulkan uang sampai 17 ekor sapi dikurbankan di Sulit Air dan itu dibagikan. Kan dahsyat kalau kita bersatu. Bisa nggak itu? Bisa, insya Allah bisa gitu. Jadi tidak ada masalah. Saya secara pribadi kan pernah bertemu sama Pak Happy, kita di Gelora Bung Karno, saya menyambut baik. Artinya saya tidak menganggap Perkasa ini sebagai lawan tanding bagi SAS, tidak. Saya secara pribadi, karena saya tahu SAS ini adalah organisasi paguyuban itu. Tapi barangkali teman-teman yang lain persepsinya tentu berbeda.
Tapi saya secara pribadi, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa Perkasa itu hanyalah komunitas pejalan kaki, bukan merupakan saingan SAS itu. Tidak bedanya dengan kami SAS Tennis Club, tidak bedanya dengan kami dengan TTS, TTC Tomang Tennis Club, tidak berbedanya dengan kami Gando Manis, komunitas kita. Tapi induk organisasi kita tentu SAS. Sepaham nggak kita dengan tentang? Jadi apapun komunitas yang kita alami, apakah kita berada di DDR, apa kita berada di Gando Manis dan lain sebagainya, tapi rasa cinta kita terhadap Sulit Air tentu tidak berkurang. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya telah berjuang secara pribadi. Dan alhamdulillah saya pelajari, saya menjabat sebagai Ketua DPW 5 ini SAS DKI Jabar Banten sebanyak 24 cabang. Tapi saya belum sempat menyatukan sebanyak 24 cabang. Kami belum pernah duduk bersama. Karena apa? Karena kondisi saya yang serba sulit. Barangkali tahu, tali rabab lah yang menyampaikan itu kan. Jadi selama saya menjabat sebagai Ketua DPW 5 SAS DKI Jakarta, saya sudah berulang kali mengadakan halal bihalal. Sudah ini adalah yang kelima. Artinya pada halal bihalal yang kami laksanakan, saya membaca situasi pada pelaksanaan. Ternyata halal bihalal yang diadakan oleh DPW 5 ini, yang datang bukan dari DPW 5 aja. Dari Bandung datang, dari Palembang datang, dari Pekanbaru datang, dari Surabaya datang, dari Palembang datang, Bengkulu datang, dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya berinisiatif sama teman-teman yang lain. Jadikan halal bihalal pada saat ini adalah halal bihalal nasional SAS 2026. Artinya kami ingin menjadikan momen ini sebagai momen pemersatu. Barangkali langkah saya tidak begitu besar, tapi saya anggap ini adalah langkah kecil. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan di DPW 5, apa yang kami laksanakan di panitia, mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang besar. Jadi barangkali pada saat ini ada juga Pak Ali Sabri dari Pekanbaru. Terima kasih. Ada juga dari Pekanbaru ya. Jadi mari kita sambut, mari kita meriahkan. Jadi saya secara pribadi dan mewakili panitia secara keseluruhan mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita besok bersama-sama hadir pada acara halal bihalal nasional SAS 2026. Jadi kita bikin acara sekondusif mungkin, seaman mungkin, senyaman mungkin gitu.